Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, akhirnya aku punya waktu buat bikin video. Alhamdulillah ya. Tema kita kali ini adalah seperti apa soulmate kamu. Emangnya kamu punya soulmate? Ya udah, kita cek aja nanti ya. Semoga kamu orangnya udah kenal dan semoga soulmate-nya kamu adalah seseorang yang kamu cinta dan dia mencintai kamu dan kalian dipertemukan nanti, entah suatu saat nanti atau ya kalau kalian memang udah ketemu ya mungkin udah ada yang ketemu, udah ada yang bersama, atau bisa jadi suatu saat nanti ketemu dan suatu saat nanti bersama ya. Itu tergantung divine timingnya aja, gimana semesta ya mempertemukan kalian dan menyatukan kalian. Oke, karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Aku bakal pakai 3 deck ini kayaknya. Aku bakal pakai ini. Ini sebenarnya bukan deck sih, tapi aku bakal pakai ya. Menggemaskan dan lucu. Yang terakhir aku pernah pakai, terus cukup resonate kan menurut kalian. Terus aku bakal pakai ini tuh cocok banget ya pokoknya kalau buat cinta-cintaan gitu. Aku lupa namanya apa, Oracle. Dan ini, yes, deck ini ya, yang dari Eropa, aku lupa lah. Oke, karena kita nggak menarik energi siapa-siapa sih ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question Rp100.000 sampai akhir bulan ini kayaknya. Oke, udah itu aja, kita langsung mulai ya. Seperti apa soulmate kamu? Sebelum kita masuk ke temanya ya, aku bakal cek dulu energi kamu ke soulmate kamu itu seperti apa. Energi kamu lihat hubungan kalian seperti apa ya. Aku lihatnya apa ya? Aku lihatnya di sini ada yang cari perhatian, ada yang kayak kadang menolak perhatian seseorang. Nah, bisa vice versa. Siapa nih di antara kamu sama dia yang suka cari perhatian, siapa yang satu suka kayak menolak perhatiannya. Kayak gitu ya. Terus aku lihat ya mungkin kamu ngerasa nyaman di dekat dia, ngerasa nyaman, tenang, atau mungkin dia suka tenangin kamu kalau misalnya kamu ada masalah mungkin iya. Terus aku lihat ayo terus aku lihat kamu ngerasa hidup kamu tuh lebih hidup karena ada dia, atau kamu ngerasa dia mengisi hari-hari kamu, atau mungkin pas kamu lagi kesepian, kosong, atau hatinya lagi hampa, terus kamu ngerasa dia tuh bisa mengisi kekosongan hati kamu, mengisi kesepiannya hati kamu ya. Dan kamu ngerasa ada beberapa kecocokan di antara kalian ya, entah kecocokan, entah kesamaan ya. Terus aku lihat di sini mungkin pada saat kamu ingin berubah ya, entah kamu pengen ada perubahan di dalam diri kamu, tiba-tiba dia muncul ke dalam hidup kamu ya. Atau mungkin dia adalah alasan dimana kamu ingin bertransformasi, merubah diri kamu, ingin adanya perubahan. Atau mungkin dia yang bantu kamu buat berubah, atau dia alasan kamu untuk berubah gitu. Entah kamu move on dari dia, healing dari dia, atau kamu misalnya healing dari seseorang terus ketemu dia, terus ternyata dia menjadi alasan kamu buat berubah lebih baik, bertransformasi, adanya transisi gitu ya. Atau mungkin kamu ngerasa ada sesuatu di dalam diri kamu yang berubah karena dia, atau dia yang memotivasi, atau dia yang bikin kamu termotivasi, bisa juga ya. Atau mungkin ya kamu ngerasa sikap salah satu dari kalian udah berubah saat ini, ada yang berubah ya, atau adanya perubahan di dalam hubungan kalian. Terus aku lihat di sini
apa ya, kamu ngerasa kayak, aku ngerasa kayak kamu lebih dominan ya, lebih dominan di dalam hubungannya sama dia. Iya, mungkin kamu punya apa ya, semacam, mungkin kamu pernah insecure, mungkin kamu pernah ngerasa diri kamu tuh kurang atau kamu minder ya, tapi ternyata dengan kehadiran dia kamu tuh jadi kayak kembali percaya sama diri kamu, kalau kamu tuh mungkin worth it, kalau kamu punya value, punya kelebihan gitu ya. Kayak apa ya, dia yang bikin kamu tuh kayak percaya sama diri kamu sendiri. Ngerti gak sih maksudnya? Semoga paham ya. Terus mungkin dengan kehadiran dia kamu ngerasa kamu itu lebih kuat, entah dikuatkan sama dia, entah disupport sama dia, atau diberi dukungan sama dia, atau ya dengan hadirnya dia kamu kayak punya sosok yang bisa menguatkan kamu gitu, atau kamu lebih ngerasa ya lebih kuat lah gitu, lebih strong ya, kayak punya power ya. Bukan berarti kamu apa sih kayak berkuasa, enggak juga, pokoknya ngerasa kayak lebih strong aja gitu ya, diri kamu, jiwa kamu, kehidupannya kamu juga mungkin. Terus aku lihat di sini mungkin ya kamu sering banget ngasih tahu dia ini itu, atau kamu ngajarin dia, ada yang kayak gitu sih, entah kamu maskulin atau feminin ya, pokoknya kamu ngerasa kayak kamu ngasih tahu dia ini itu, ngajarin dia ini itu. Terus aku lihat di sini kamu sabar banget sama dia ya, entah kamu sabar banget sama dia. Terus yang aku lihat juga ada kesabaran, kayak misalnya dia ngelakuin apa ke kamu, kamu tuh kayak lebih sabar merespon, sabar nanggepinnya, atau sabar karena kelakuan dia mungkin, atau karena sabar karena hubungan kalian, keadaan hubungan kalian seperti apa, kamu lebih sabar, kayak nerima gitu, nerima dan ikhlas ya. Misalnya dia ngelakuin ini itu ke kamu, kamu nerima, ikhlas gitu, sabar juga ya. Entah dia masa lalu kamu atau bukan, di sini aku lihatnya kamu menyimpan banyak memori tentang dia, kenangan tentang dia. Iya, atau adalah yang udah kamu simpan gitu di dalam diri kamu, di hati kamu, di pikiran kamu tentang dia. Terus aku lihatnya juga banyak dari kalian yang udah healing dari dia. Kalau dia seseorang dari masa lalu kamu ya, mungkin kamu udah healing dari dia ya. Mungkin kamu sama dia pernah punya hubungan, terus kamu sekarang udah healing dari hubungan kalian, tapi kamu masih suka ingat-ingat kenangan tentang memori kalian. Terus aku lihatnya ya kayak banyak kenangan deh ya, banyak kenangan yang kamu simpan tentang dia. Di sini ya kamu terbuka ke dia, kamu terbuka, terus kamu ngerasa beruntung juga mungkin dekat sama dia, kenal sama dia. Kamu itu kalau sama dia ya ibarat kayak ibarat kayak kamu sama dia itu ibarat kayak satu tim. Satu tim tuh apa sih ya, satu tim yang bisa diajak kerja sama, bisa diajak kerja bareng, sefrekuensi mungkin, saling memahami, tahu sama tahu ya, pokoknya kayak gitulah. Di sini aku lihat ya, antara mungkin entah kamu atau dia kayak ada rasa kamu menjaga dia, melindungi dia, bisa ngurusin dia, kayak ada jiwa-jiwa nurturing gitu, bisa melindungi, menjaga, mungkin ngurusin dia juga ya. Mungkin ada yang dari kalian yang lebih dewasa daripada dia ya. Dewasa itu nggak harus usia sih ya, tingkat kedewasaan ya, lebih dewasa juga bisa. Terus aku lihatnya mungkin kamu sama dia udah menjauh ya. Di sini nih ada kartunya, kayak kamu sama dia udah menjauh, ada yang kayak tiba-tiba menjauh, atau ada masalah di antara kalian terus tiba-tiba menjauh. Tuh, kayak hubungan kamu sama dia tuh bisa dibilang kayak udah kacau, kayak udah nggak baik-baik aja, atau udah berantakan.
seandainya mungkin apa ya, bisa dibilang kayak hubungan kamu sama dia kayak udah gagal lah gitu ya. Ya di sini mungkin banyak dari kalian yang pernah punya hubungan atau saat ini mungkin masih punya hubungan. Kalian ada cinta, sama-sama saling mencintai, sama-sama ada perasaan yang sama besarnya juga. Oke, sekarang kita lanjut energi dia ke kamu seperti apa ya. Wow, ternyata banyak dari mereka mungkin ya yang toksik. Ya. Kalau misalnya kita bilang toksik itu kan ya mungkin lebih banyak kayak twin flame atau karmic relationship. Nah, mungkin dia toksik, tapi siapa tahu nanti di saat dia udah berubah menjadi versi terbaik dirinya, bisa aja nanti kalian dipertemukan lagi terus jadi soulmate ya, bukan nggak mungkin ya. Terus aku lihat di sini dia tuh kayak nggak bisa berhenti buat mikirin kamu, nggak bisa berhenti buat kepikiran kamu, nggak bisa berhenti buat cinta sama kamu, sayang sama kamu. Kayak dia tuh kecanduan, tau nggak sih? Candu, addiction gitu ya. Kayak dia kecanduan tentang kamu, apapun tentang kamu, nggak bisa berhenti mikirin kamu, nggak mau jauh dari kamu, ya. Dan aku lihat di sini mungkin ya dia ngerasa ragu sama kamu atau ngerasa ragu sama hubungan kalian. Di sini menurut dia mungkin kamu pernah menemani dia dari dia susah sampai dia sukses, sampai dia berhasil hidupnya. Ada yang kayak gitu, jadi kamu kayak nemenin dia dari dia nol, nggak punya apa-apa ya, dari dia susah atau hidupnya biasa aja terus sampai dia sukses. Terus aku lihat di sini dia baik sih ke kamu ya, entah dia baik atau bantu-bantu kamu atau memang orangnya baik, tapi aku lihatnya kayak dia baik sih. Iya, baik ke kamu. Dan dia punya hasrat ke kamu. Kayaknya kalau yang aku lihat ya kebanyakan dianya ini lebih ke maskulin ya. Terus karena kalau kita lihat kayak ciri-cirinya gitu, kayak dia ada passion ke kamu, itu tuh kayak maskulin banget, punya hasrat, punya gairah ke kamu, entah sexual attraction atau ngeliat kamu tuh bawaannya gimana gitu ya. Nah tuh dia tuh kayak berharap ke kamu, dia kayak punya harapan ke kamu, istilahnya dia punya cita-cita buat kamu tuh dijadiin seseorang untuk hidup selamanya sama kamu, atau dia berharap sama kamu, penuh pengharapan, atau istilahnya dia punya mimpi-mimpi dan cita-cita yang mau dia lakukan sama kamu ke depannya nanti ya. Dia ke kamu itu ibaratnya kayak anak kecil yang diperhatiin sama kamu, yang diurusin sama kamu, terus mungkin dia juga manja sama kamu ya. Dia sih pasrah tentang hubungannya sama kamu ya, pasrah, ya udah kayak pasrahin aja gitu, nggak mau memaksakan suatu kehendak. Mungkin dia suka ngasih nasihat ke kamu atau kamu yang suka ngasih nasihat ke dia ya. Dia sih udah baper sama kamu ya, udah hatinya tuh udah baper, dibawa perasaan, ada sesuatu yang kayak pengen dia lakuin ke kamu ya. Terus dia ngerasa dia bisa handle hubungan, dia ngerasa pengen dominan di dalam hubungan juga, kayak punya otoritas, kayak dia yang ngatur-ngatur nih antara kedekatan kalian, antara hubungan kalian iya. Dia ngerasa tujuan hidupnya dia tuh kamu ya, atau sama siapapun dia, tujuan akhirnya tuh pengennya kamu. Terus ada yang kayak masih karmic relationship saat ini kamu sama dia. Terus ada dari mereka yang kayak merasakan sebuah karma karena kamu, atau ya merasakan sebuah karma dari orang lain, tapi ya yang dia rasain tuh karmanya dari kamu, ngerti nggak? Dia ngelakuin sesuatu nih, misalnya menyakiti orang lain, tapi dia dapat karmanya tuh dari kamu gitu.
Dia ngerasa beruntung dekat sama kamu, ngerasa beruntung kenal sama kamu. Karena ajan, kita istirahat dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke temanya ya. Seperti apa soulmate kamu? Mungkin kamu pernah punya konflik sama dia. Ya, dia tuh orangnya penuh ambisi. Kamu pernah punya konflik sama dia atau kayak merasa ada satu masalah atau sesuatu yang kamu sama dia tuh kayak ada perbedaan prinsip gitu. Misalnya apa ya? Ya misalnya kamu sama dia ada sebuah pernyataan atau pembicaraan, terus kamu sama dia tuh ada sebuah ketidaksetujuan, kamu sama dia kayak beda prinsip atau beda pemikiran, terus kalian ada konflik akhirnya gitu. Kalau dia tuh tipe-tipe orang yang penuh ambisius di dalam kehidupan, di dalam tujuan hidupnya ya. Dia merasakan kehilangan akan kamu sih, atau dia sempat merasakan kecewa sama kamu, atau dia suka galauin kamu tuh kayaknya. Kalau sekarang mungkin dia rasanya kayak udah gak ada harapan tentang hubungan kamu sama dia. Ada perasaan menyesal yang dia rasain saat ini tentang hubungan kalian. Terus dia juga bingung. Di sini aku lihatnya kayak ada rasa di mana dia meminta maaf. Mungkin dia punya salah ya sama kamu atau apa. Bisa juga kayak ada rasa di mana dia pengen berterima kasih sama kamu. Kan tadi aku bilang ya, ada yang kayak dia tuh kamu nemenin dia gitu dari dia di bawah, dari nol terus sampai dia sukses. Makanya di sini ada yang kayak pengen bilang terima kasih, say thank you gitu ya ke kamu. Terus dia tipe-tipenya kadang memalas, suka males gitu ya, males-malesan. Iya. Ada yang udah menutup hati juga ya, menutup hati. Terus aku lihat dia orangnya gampang beradaptasi, bisa gampang deket sama siapa aja, tipe orangnya kayak gitu. Dan dia tuh selalu fokus sama apa yang dia mau, apa yang dia kerjakan. Mungkin kalian sempat putus, terus nyambung, terus putus nyambung. Mungkin pernah kayak gitu. Aku lihat dia sih orangnya kayak apa adanya ya, jujur gitu, jujur apa adanya. Dia suka kepikiran kamu sih. Dia tuh tipe-tipe yang kayak punya pride, sombong. Dia ngerasa bisa ngatur ini itu, terus dia ngerasa punya power, punya kuasa gitu ya. Dia tipe-tipe yang mau gerak, mau action ya. Terus aku lihat di sini dia tuh merasa kalau kamu tuh ibarat home, rumah buat dia, dimana tempat kembali, dimana dia bisa tanya apa aja ke kamu, dimana di saat dia galau, stres atau ada masalah dia bisa kembali ke kamu gitu. Terus aku lihat di sini ya dia tipe-tipe yang misterius kadang, entah nggak jujur atau kayak ada yang suka dia tutupin dari kamu gitu. Pokoknya misterius deh, kayak nggak semuanya dia terbuka gitu ke siapapun. Dia suka mimpiin kamu, ngebayangin kamu, halu-halu tentang kamu. Ya kalau kamu udah lama nggak ketemu sama dia, udah menjauh, dia kangen sama kamu ya. Di sini dia tuh kayak udah menerima sebuah kegagalan atau menerima keadaan tentang hubungan kalian, dan ada yang kayak udah menutup hati atau menutup diri tuh lebih kayak ya udah dia pengen tenang gitu, nggak pengen ada konflik atau masalah sama kamu. Dia agak sensitif kadang orangnya ya, iya, tapi orangnya tuh kayak penuh kejutan, atau mungkin dia suka kasih kejutan ke kamu. Mungkin dia hati-hati banget sih ke kamu, takut ada yang salah dia lakuin gitu, dia hati-hati banget. Terus aku lihat di sini dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak apa ya, kayak gitu-gitu aja, kayak stuck gitu ya. Apa ya istilahnya, dia mungkin ada di antara kalian yang di dalam hubungan cinta segitiga, atau pernah di dalam hubungan cinta segitiga, atau di dalam hubungan kalian dulu ada seseorang gitu ya di antara hubungan kalian. Pokoknya di sini ada yang kayak third party lah ya, cinta segitiga gitu aku lihatnya. Terus di sini aku lihat kayak kamu itu kayak
enggak, gini, dia pernah ada di momen dimana dia harus memutuskan sesuatu. Misalnya gini ya, entah dia harus memutuskan pilih kamu atau keluarganya, kamu atau pekerjaannya. Pokoknya dia kayak pernah harus memutuskan lah, decision ya. Terus aku lihat di sini ya, kamu tuh deketnya sama dia tuh kayak apa ya, kayak partner in crime gitu, ngelakuin apa aja tuh bareng sama kamu. Iya, tuh dia berharap tahu ke kamu tuh, cie. Kayak dia ngerasa ada reflection atau mirror, mungkin beberapa sifat kamu itu mirip sifatnya dia, atau dia ngerasa apa yang kamu lakuin ke dia, dia juga bakal kayak gitu ke kamu. Misalnya kamu nyuekin dia, ya dia juga bakal cuek ke kamu. Kamu baik ke dia, ya dia juga bakalan baik ke kamu, gitu ya. Dia ngerasa mungkin ya pas punya hubungan sama kamu itu kayak merasakan sebuah kebebasan, nggak dikekang, nggak diatur gitu. Terus aku lihat di sini ada perasaan khawatir ya, khawatir tentang hubungan kalian mungkin juga. Dia tuh pernah merasa insecure ya, insecure sama kamu mungkin ya, entah sih apa yang dia insecurein, mungkin karena siapa tahu ya kamu mungkin lebih sukses dari dia, lebih hebat dari dia, kayak gitu. Mungkin kalian menjauh, tapi aku lihat di sini kayak ada salah satu di antara kalian tuh yang nggak mau menjauh sebenarnya, ya. Pengennya sih nggak menjauh gitu, tapi ya mungkin kenyataannya menjauh di antara kalian. Dan aku lihat di sini apa ya? Iya, dia nih yang ngerasa punya feeling, punya perasaan ke kamu, ada romantic feelings. Dia menikmati setiap detiknya momen bersama-sama kamu, ya. Tapi di sini aku lihat kayak dia tuh udah nggak mau mengejar kamu lagi, nggak mau mengejar kamu, atau udah nggak mau ngejar siapapun, nggak mau mengejar dalam cinta. Dia maunya tuh lebih kayak apa ya, attract aja gitu, menarik siapapun yang bakal datang ke dia, ya, yang bisa mencintai dia. Dia kayak udah di titik dimana nggak mau mengejar-ngejar persoalan cinta lagi. Ya, atau kamu udah ngerasa mungkin dia kayak udah stop ngejar kamu, atau flirtingin kamu, atau cari-cari kamu. Kayak nih di sini aku lihat kayak kalian udah mengenal satu sama lain. Tadi kan aku bilang ada yang terbuka ya. Jadi kamu tahu banget tentang dia, dia tahu banget tentang kamu. Apapun, mungkin kalian juga sering cerita apa sih, kayak private life kalian, kayak rahasia dia ceritain ke kamu, mungkin kamu juga menceritakan rahasia kamu ke dia, ya. Apapun ya, rahasia ya. Termasuk mungkin ada juga kalian yang hubungannya rahasia. Bisa juga kan, tadi di sini ada yang hubungan cinta segitiga ya. Ya mungkin ya ada rahasia-rahasia ya. Terus aku lihat ya dia pengen tahu lah, intinya juga pengen tahu tentang kamu. Kamu juga mungkin pengen tahu tentang dia. Terus di sini ada yang punya family issue. Family issue tuh mungkin ya entah salah satu keluarga kalian gak setuju sama hubungan kalian, atau salah satu dari kalian sudah menikah terus gak setuju mungkin ya, atau bisa juga salah satu dari kalian udah punya pasangan terus keluarga kalian udah setuju, terus ya gak mungkin setuju sama seseorang yang lain gitu ya. Pokoknya ada family issue. Tapi bisa juga salah satu di antara kalian mungkin punya apa ya, kayak cerita yang menyedihkan sama keluarganya. Jadi kayak apa ya, punya istilahnya apa sih, punya kenangan yang menyedihkan atau kenangan yang sedih sama keluarganya, atau ada trauma sama keluarganya mungkin ya. Nah di sini nih hubungan kalian tuh sebenarnya apa ya, kayak ada red flags. Red flags tuh kayak ada apa sih bahasa Indonesianya, bingung. Pokoknya kalian tau lah di hubungan kalian tuh ada red flags. Misalnya cinta segitiga, ya itu kan ya red flags, nggak apa sih, kayak nggak bisa lah diterusin gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak baik, negatif, atau sesuatu yang mengancam hubungan kalian, yang bisa menghambat hubungan kalian kalau misalnya hubungan kalian tuh diterusin gitu ya. Pokoknya ada tanda-tandanya lah hubungan kalian tuh ada sesuatu yang nggak baik
ya. Di sini kalian sering banget ngobrol kayak heart to heart conversation yang tadi, ya entah rahasia apa aja diomongin, entah tentang hati, dari hati, kayak gitu. Kayak apa ya, sebuah kejujuran gitu, mungkin kamu pernah omongin ke dia atau dia pernah omongin ke kamu. Ya mungkin kalian pernah ngobrolin tentang perasaan kalian masing-masing. Atau mungkin salah satu dari kalian ngerasa kalau kamu sama dia tuh perlu ada pembicaraan heart to heart conversation mungkin, ya. Terus, nah kamu sama dia tuh deket banget ya. Work on your partnership, jadi kayak ngelakuin apa aja tuh bareng, sama-sama. Mungkin pernah kayak gitu. Atau di sini mungkin kalian pernah putus, terus salah satu di antara kalian ngerasa kayak butuh kesempatan lagi buat menjalin hubungan, buat kembali, ya. Atau mungkin salah satu dari kalian ngerasa apa ya istilahnya, masih ingin kembali gitu, pengen diberikan kesempatan, pengen ada hubungan kesempatan kedua mungkin. Atau bisa juga pengen dikasih kesempatan ya buat kamu sama dia tuh mendekat, buat punya hubungan gitu. Nah mungkin bisa jadi soulmate-nya kamu ini segera bertemu sama kamu, atau segera nanti kalian bertemu, ya, dipertemukan mungkin, ya. Terus dia ini mungkin tipe-tipenya itu yang to the point, ngomong apa aja tuh kayak langsung ke intinya, nggak suka bertele-tele atau banyak basa-basi. Dan aku lihat di sini dia kayak mengalir aja sih tentang hubungannya sama kamu. Kayak nggak mau ada sesuatu yang dipaksain gitu, let it flow aja. Terus dia kayak stay optimistic, maksudnya mungkin dia tetap optimis buat deket sama kamu, tetap optimis buat punya hubungan sama kamu, tetap optimis berpikir bahwa suatu saat nanti mungkin dia bisa mendapatkan kamu, bisa punya hubungan sama kamu, ya. Pokoknya dia tuh kayak ada faith gitu, kayak percaya tentang hubungan kalian, ya. Suatu saat mungkin bisa bersatu. Aduh, ya, baper nih. Nah, di sini kayak ada trust tuh maksudnya kayak mungkin kalian satu sama lain percaya, saling percaya, adanya kepercayaan. Ya, pokoknya kayak saling percaya lah. Ya. Kan kalau soal kepercayaan itu kan luas kan. Walaupun misalnya kalian menjauh tapi tetap saling percaya, walaupun dia sama siapa aja ya kamu juga percaya sama dia gitu, atau percaya sama hubungan kalian juga, ya. Baik dari mereka ini yang badan atau tubuh fisiknya itu cukup berisi, gemuk, ya. Dia kadang orangnya tuh agak sensitif, suka mellow gitu ya. Kayak ibaratnya gini ya, dari luar tuh terkesan kayak apa sih, susah ya ngomongnya. Terkesan dari luar tuh kayak strong, padahal hatinya tuh Hello Kitty gitu ya. Iya, sebenarnya orangnya ya bisa kita bilang strong, atau mungkin beberapa orang kalau ngeliat dia tuh kayak enggak lah, dia tuh bukan orang yang lemah gitu, strong ya, kayak gitu pokoknya. Dan ada orangnya ini tuh, dia tuh kalau kamu masa lalunya dia ya dia suka ingat kamu gitu, ingat-ingat kenangan-kenangan, flashback ya. Terus aku lihat di sini dia tuh orangnya sebenarnya ada yang agak-agak arogan gitu. Maksudnya arogan tuh kayak apa ya? Dia gampang menyakiti perasaan orang lain, gampang menyakiti hati orang lain. Kayak dia nggak peduli kalau orang tuh sakit hati karena dia, entah sakit hati karena omongan dia atau apa gitu ya. Terus aku lihat di sini mungkin dia juga orangnya kepo, ya. Baik dari mereka ini tipe-tipe yang lebih aktif di malam hari ya, kayak bukan tipe-tipe orang yang morning person gitu ya. Lebih aktif di malam hari, ngapain di malam hari, atau mungkin kamu sering komunikasi sama dia di malam hari ya. Terus tuh dia orangnya tipe yang slow, santai, jalanin aja apa adanya, mengalir, bukan seseorang yang harus memaksakan kehendak, harus kayak gini kayak gitu ya. Terus aku lihat dia ini mungkin ada yang tubuhnya mereka itu fisiknya tinggi,
badannya tinggi, ya cukup tinggi. Ada yang pembawaannya tenang, ada yang setia juga, ya kayak kalau udah satu ya satu gitu, kalau udah deketnya satu ya satu. Mungkin kamu ngerasa juga kayak gitu. Dan orangnya ada yang cukup keras ya, kalau udah AA gitu ya, nggak bisa berubah. Ada tuh orangnya tadi kan ada yang tipe pemalas, aku bilang pemalas, malas ngapa-ngapain, malas gerak, seringnya tuh kayak tidur, istirahat, rebahan maunya, ya. Tuh ada lagi kan kartunya yang bilang kalau dia tuh apa ya, kalau orang deket sama dia tuh kayak gampang tersakiti, menyakiti, disakiti gitu ya, entah karena omongannya dia, entah karena dia yang ngelakuin apa aja gitu ke orang. Nah dia tuh orangnya cerdik, cepat kalau ngelakuin apa aja, gercep gitu, maunya set gitu, cepat. Dan orangnya ada yang menyenangkan juga sih, ada yang menyenangkan tipenya. Orangnya seneng menghibur diri sendiri, senang menyenangkan diri sendiri, kayak dia tuh bisa nyenengin diri dia sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain, tanpa harus menyusahkan orang lain gitu ya. Mungkin senang nyanyi juga ya, nggak ngerti kenapa aku mau ngomong gitu ya. Dan aku lihat di sini ada yang orangnya tuh sweet tuh maksudnya entah dia pernah ngelakuin sesuatu yang sweet ke kamu, entah dia kalau ngomong ke kamu tuh manis-manis, iya. Dan ada juga yang tipenya ini senang makan, dia suka banget makan, senang banget makan, senang kulineran mungkin. Tapi ada jiwa-jiwa kayak ini ya, player gitu. Player tuh maksudnya entah dia deket sama siapa aja, atau dia kayak welcome dan friendly ke siapa aja, lawan jenis. Atau bisa jadi kayak banyak lawan jenis yang mendekat ke dia, mau deketin dia, itu kan mirip-mirip kayak player gitu. Pokoknya kayak ada jiwa-jiwa playernya lah gitu. Ya. Terus dia tuh kalau udah deket, bisa yang kayak deket banget ke orang. Kayak nggak bisa lepas atau susah lepas. Yes, begitu juga. Oke, kayaknya itu aja ya, karena aku mau ke event, ke PRJ, jadi segitu aja. Ini mungkin aku editnya malam kali ya, malam atau besok, karena nggak sempet. Oke, itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak soulmate kamu atau zodiak kamu, ada zodiaknya Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces. Terus zodiaknya ada Cancer, Gemini dan Capricorn. Ya, kalau aku lihat di sini untuk ketemunya itu paling cepat itu 1 bulan dan paling lama itu 12 bulan. Ya. Inisial hurufnya ada huruf F, C, Q, G, E, N, R, M, S, W, Y, D for Dinda, L, B, yes, for baby, V, I, U, T, dan K for koala ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga ini videonya bisa menghibur kamu, bisa kasih gambaran ke kamu juga, bisa kasih pencerahan ya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.